Hai semua, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama Bunda Dewi di channel YouTube Keluarga Sederhana. Apa kabar nih teman-teman semua? Bunda doain semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selamat, panjang umur, berkah, bahagia dunia dan akhirat pastinya. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelumnya Bunda mau ucapin terima kasih banyak buat semua teman-teman yang sudah mensupport Bunda selama ini, terutama teman-teman yang memberikan respon positifnya terkait cerita pengalaman pribadi Bunda saat kemarin Bunda terpapar COVID-19 di akhir tahun 2020. Terus juga Bunda mau minta maaf nih kalau misalkan Bunda nggak sempet atau nggak bisa menjawab satu persatu pertanyaan yang masuk perihal COVID-19 atau juga kayak anosmia atau kehilangan indera penciuman dan perasa yang kemarin sempat Bunda alami. Makanya di video kali ini khusus Bunda mau menjawab pertanyaan teman-teman, walaupun mungkin Bunda tidak bisa menjawab semua pertanyaannya ya, tapi kayak Bunda tuh di random, terus juga kayak Bunda mau menjawab pertanyaan yang memang paling banyak ditanyakan sama teman-teman, khususnya mungkin yang sekarang sedang mengalami beberapa gejala seperti yang kemarin Bunda rasakan saat akhirnya Bunda dinyatakan positif COVID-19 di akhir tahun 2020. Oke, jadi langsung aja di video kali ini mau cerita lagi dari awal mula sebelum Bunda akhirnya dinyatakan positif COVID-19, karena mungkin masih banyak banget teman-teman yang belum tahu, kayak mungkin juga belum nonton video Bunda dari awal mula cerita Bunda saat Bunda terpapar COVID-19 kemarin. Makanya di sini Bunda mau cerita dulu. Jadi sebelum akhirnya Bunda dinyatakan positif COVID-19 di tanggal 30 November tahun 2020. Nanti insya Allah kalau masih ada hasil Bunda saat dinyatakan positif COVID-19, Bunda taruh di sini fotonya. Jadi sebelum akhirnya Bunda melakukan swab dan dinyatakan positif COVID-19, awal mulanya itu Bunda nggak tahu ya kalau saat itu semua yang Bunda rasakan itu adalah gejala dari orang yang terpapar COVID-19. Karena memang biasanya Bunda juga merasakan kayak nggak enak badan, terus juga meriang, badan pada pegel, kayak sakit gitu. Karena kan kebetulan Bunda selain sebagai ibu rumah tangga juga Bunda kan sebagai pegawai atau kayak bekerja gitulah. Jadi Bunda pikir saat itu karena Bunda kelelahan atau kayak kurang tidur dan kurang istirahat gitu. Dan cuma memang bedanya rasa sakit yang biasanya Bunda rasakan sama saat kemarin rasa sakit sebelum akhirnya Bunda dinyatakan positif COVID-19 itu bener-bener rasanya tuh berbeda banget. Jadi yang biasanya sakit badannya tuh cuma kayak masih bisa kayak Bunda tahan lah gitu, terus kayak paling Bunda tuh bawa tidur aja seharian nanti juga hilang. Tapi ternyata saat kemarin Bunda merasakan, bisa dikatakan semua gejala dari COVID-19 itu Bunda merasakan itu benar-benar rasanya beda banget. Nah mungkin masih banyak juga nih teman-teman yang belum mengetahui apa aja gejala dari orang-orang yang terpapar COVID-19 secara umum ya. Jadi yang pertama itu adalah badan seperti panas dingin, meriang, terus menggigil, terus tulang badan tuh seperti ada kayak rasa linu, terus badan juga terasa sakit, pegel, tapi tuh pegelnya tuh kayak nggak hilang-hilang. Terus selain itu juga ada demam tinggi, terus juga ada lemes, jadi badan tuh rasanya tuh lemes kayak tidak bisa dibawa untuk melakukan aktivitas yang berat gitu. Terus juga kayak nggak bisa melakukan banyak kegiatan. Selain itu juga ada, tapi ini tidak semua ya, ada juga yang mengalami anosmia atau kehilangan indera penciuman dan perasa. Tapi ada juga orang-orang yang terpapar COVID-19 itu tidak mengalami anosmia. Jadi untuk indera penciumannya dan perasanya tuh masih normal. Terus juga selain itu ada juga sesak napas atau kayak di bagian sini tuh kayak sakit gitu, kayak untuk napas tuh kayaknya pendek gitu loh. Pernapasan kita gitu. Nah terus juga ada sakit kepala, tuh sakit kepalanya tuh hebat banget, bener-bener sakit kepala yang luar biasa sih menurut Bunda, yang beda banget seperti sakit kepala yang Bunda rasakan ketika Bunda kurang tidur ya, karena kan Bunda masih memiliki baby ya. Setelah Bunda merasakan beberapa gejala yang menurut Bunda tuh beda banget bener-bener rasanya dari rasa sakit yang biasanya Bunda rasakan. Terus Bunda sudah minum beberapa obat-obatan, tapi
tidak ada perubahan juga gitu, walaupun saat itu sebenarnya Bunda udah berusaha untuk istirahat total, Bunda tidak masuk kerja, sampai Bunda merasa badan Bunda tuh kayak semakin nggak karuan gitu rasanya. Jadi kayak di bawah jalan tuh melayang, jadi kayak nggak berasa apa-apa gitu, sampai kaki untuk menapak gitu ke lantai gitu tuh kayak nggak ada rasanya gitu, saking badan Bunda tuh udah terlalu sakit dan terlalu kayak baal gitu. Tahu kan kalau baal tuh kayak dipegang, kayak dipukul aja kayak gini tuh nggak ada rasanya sama sekali. Ditambah Bunda kan kehilangan indera penciuman dan perasa ya, jadi saat itu Bunda merasa bener-bener kayak gimana, kayak ngambang gitu loh. Jadi apapun yang Bunda lakukan kayak nggak ada rasanya apa-apa gitu. Nah itu Bunda rasakan kurang lebih selama 2 mingguan gitu. Nah terus pas banget setelah Bunda kurang lebih hampir 2 mingguan itu melakukan istirahat total ya, bisa dibilang tuh. Jadi Bunda melakukan istirahat total dengan berharap Bunda bisa sembuh gitu, kayak bisa sehat lagi, karena saat itu Bunda nggak tahu bahwa itu adalah gejala dari orang yang terpapar COVID-19. Dan selain itu juga alhamdulillahnya selama Bunda istirahat total itu anak-anak bener-bener kayak udah Bunda tuh mulai menjaga diri Bunda dari anak-anak terutama, terus juga terutama dari orang tua Bunda, karena kebetulan orang tua Bunda memiliki penyakit bawaan yang cukup berat. Jadi berusaha selama Bunda kemarin merasakan beberapa gejala atau kayak ngerasain badan Bunda gak enak banget, Bunda tuh udah mulai menjaga diri Bunda dari orang sekitar, terutama tuh keluarga. Nah terus juga Bunda juga gak pernah lepas dari yang namanya masker, terus juga Bunda gak pernah ketemu orang di luar rumah ya, maksudnya kayak Bunda udah gak pernah lagi bepergian untuk membeli kebutuhan di rumah atau segala macamnya. Jadi Bunda tuh bener-bener semuanya tuh Bunda tinggalin, karena Bunda saat itu mau fokus bener-bener mau istirahat, karena Bunda mau cepat sembuh, karena rasanya saat itu kan gak enak banget. Nah terus kebetulan pas banget ketika Bunda sudah melakukan kurang lebih hampir 2 mingguan istirahat total, tuh bener-bener istirahat total, pas Bunda besoknya mau berusaha masuk ke kantor, kayak berangkat kerja gitu. Nah di tempat kerja juga Bunda sudah berusaha untuk nggak mau bertemu atau kayak berkomunikasi dengan teman di sekitar tempat Bunda bekerja gitu ya, karena Bunda ngerasa kok kayaknya badan Bunda nih kayak ada yang aneh nih, kayaknya ada yang salah nih sama diri Bunda, apa ya gitu. Nah terus pas banget di hari itu di tempat Bunda bekerja ada swab massal khusus untuk pegawai di tempat Bunda bekerja. Nah saat itu alhamdulillahnya karena Bunda selalu menjaga diri Bunda dari orang sekitar, terus juga Bunda tidak pernah melepas masker, Bunda juga nggak pernah namanya lupa untuk sering cuci tangan, terus juga Bunda selalu menjaga jarak dengan teman-teman di tempat kerja Bunda. Jadi pas Bunda melakukan swab itu, saat setelah Bunda melakukan swab, Bunda langsung izin pamit pulang, karena Bunda merasa badan Bunda tuh saat itu udah semakin rasanya tuh nggak karuan lah gitu, gimana ya, rasanya tuh kayak Bunda tuh masih bisa melihat segalanya, masih bisa melihat dan mendengar semuanya, tapi Bunda nggak bisa merasakan apapun, entah itu rasa angin ke badan, entah itu rasa makanan atau minuman, dan juga penciuman Bunda tuh kan udah nggak bisa berfungsi 100% gitu, kayak bener-bener udah total lah gitu hilangnya. Nah terus setelah Bunda melakukan swab, akhirnya Bunda lanjut melakukan istirahat total lagi selama 1 minggu sambil menunggu hasil swab Bunda keluar. Karena jadi selama Bunda sakit itu Bunda sudah menjelaskan keadaan Bunda kepada pimpinan Bunda, bahwa saat itu Bunda merasa badan Bunda tuh sakit, dan sakitnya tuh berbeda seperti sakit-sakit yang sebelumnya Bunda rasakan. Nah akhirnya alhamdulillah Bunda disarankan oleh pimpinan Bunda untuk stay di rumah aja, bener-bener istirahat, jaga diri pastinya dari orang sekitar, terutama keluarga, anak, suami, dan orang tua. Terus juga jangan lupa untuk istirahat, bener-bener dipakai waktunya untuk istirahat. Dan alhamdulillah akhirnya setelah Bunda melakukan swab di tanggal 22 atau 23 November tahun 2020, di tanggal 30-nya Bunda mendapatkan hasil swab tersebut. Dalam posisi saat itu Bunda udah di rumah, Bunda dikabarin oleh pimpinan Bunda bahwa benar saja ternyata Bunda terkonfirmasi COVID-19 atau dinyatakan positif COVID-19. Dan mulai hari itu Bunda jadi kayak
menambah waktu lagi untuk istirahat di rumah, untuk tidak masuk bekerja lagi selama kurang lebih 2 minggu. Karena kan Bunda harus melakukan isolasi mandiri ya di rumah selama 2 minggu. Terus juga kenapa nih Bunda kok bisa sih melakukan isolasi mandiri di rumah gitu? Karena alhamdulillah Bunda termasuk dalam salah satu kriteria orang-orang yang bisa melakukan isolasi mandiri. Yaitu pertama, Bunda tidak memiliki penyakit bawaan yang berat. Terus juga kedua, Bunda memiliki gejala tapi gejalanya masih ringan dan kayak bisa masih Bunda obati lah gitu di rumah. Terus juga salah satu kriterianya itu kan adalah OTG atau orang tanpa gejala atau orang yang pernah berhubungan gitu atau kayak pernah berinteraksi oleh orang yang pernah terpapar COVID-19. Nah, alhamdulillah Bunda termasuk salah satu dari kriteria tersebut, yaitu saat itu Bunda memang memiliki gejala dari COVID-19, tapi alhamdulillah gejalanya itu masih ringan dan alhamdulillah Bunda masih merasa bisa lah gitu Bunda obati sendiri di rumah. Nah, terus juga alhamdulillah selama Bunda melakukan isolasi mandiri di rumah, Bunda tuh benar-benar menggunakan waktu istirahat Bunda tuh secara maksimal dan benar-benar Bunda gunakan hanya untuk istirahat. Nah, selain itu juga pastinya Bunda minum beberapa vitamin, terus juga kayak obat-obatan. Nah, untuk obatnya ini bukan obat khusus untuk mengobati si COVID-19 ya. Jadi adalah obat yang diberikan atau yang Bunda minum saat itu adalah obat untuk mengobati beberapa gejala atau rasa sakit yang Bunda rasakan saat itu. Seperti badan Bunda saat itu meriang, menggigil, terus kayak suhu badan Bunda tuh normal, tapi rasanya tuh kayak suhu badan Bunda tuh kayak panasnya tinggi banget gitu. Nah, saat itu Bunda disarankan untuk minum obat-obatan yang ada paracetamolnya. Nah, terus juga karena Bunda kehilangan indera penciuman dan perasa, nah saat itu Bunda minum beberapa minuman alami atau tradisional gitu, seperti minuman jahe, terus juga minum lemon, terus juga minum air teh. Dan usahakan juga kemarin selama Bunda melakukan isolasi mandiri, Bunda selalu minum air putih yang banyak dan air putihnya tuh hangat ya. Jadi itu biar kayak membantu untuk mengembalikan indera penciuman dan perasa Bunda yang hilang. Selain itu, Bunda juga minum beberapa vitamin. Jadi saat kemarin Bunda terpapar COVID-19, Bunda juga pasti dong jadi kayak lebih sering lagi mencari informasi terkait COVID-19, mulai dari gejala, terus juga setelah orang dinyatakan positif COVID-19 apa aja yang harus dilakukan, terus juga kayak obat-obatan dan vitaminnya apa aja yang harus dikonsumsi gitu kan. Nah, saat itu Bunda minum beberapa vitamin, yaitu ada vitamin C, vitamin B, dan juga vitamin D. Untuk vitamin C-nya Bunda udah pernah Bunda bahas di cerita Bunda saat terpapar COVID-19 kemarin, yaitu di video yang part 1, part 2, part 3 itu semua udah Bunda jelasin. Terus juga udah Bunda taruh apa aja vitamin dan obat-obatan yang Bunda minum di setiap deskripsi video saat Bunda kemarin terpapar COVID-19. Jadi untuk vitamin C-nya saat itu Bunda minum memang yang 1000 mg, tapi itu untuk 3 hari pertama. Jadi sebenarnya ya, untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang mengalami atau terkonfirmasi COVID-19 dan harus melakukan isolasi mandiri di rumah, sebenarnya cukup minum untuk vitamin C-nya itu yang 500 gram aja, karena memang tubuh kita ini hanya mampu menyerap vitamin C selama 1 hari itu cukup 500 gram aja. Tapi karena saat itu Bunda merasa badan Bunda tuh bener-bener gak enak banget rasanya, dan Bunda tuh kayak pengen cepet sembuh gitu loh dari si penyakit Bunda saat itu, yaitu saat Bunda terpapar COVID-19 itu. Makanya alhamdulillahnya suami Bunda kayak cari tahu juga sama orang-orang yang sudah pernah terpapar COVID-19, dan juga kebetulan di tempat suami Bunda membeli obat, yaitu obat salah satu apotekernya itu memang memiliki pengalaman pernah terpapar COVID-19 dan memiliki gejala seperti apa yang Bunda rasakan. Makanya saat itu Bunda disarankan untuk minum vitamin C yang kadarnya itu 1000 mg, dan itu diminumnya cukup 1 hari sekali dan di 3 hari pertama aja ya, karena saat itu yang seperti tadi Bunda katakan, Bunda mau cepet-cepet mengembalikan imun Bunda kembali gitu, daya tahan tubuh Bunda kembali gitu, biar cepet pulih lagi dan kayak biar cepet bisa
stabil lagi lah gitu. Nah terus juga selain ada vitamin C, Bunda juga minum vitamin D, terus juga ada vitamin B. Nah karena saat itu Bunda merasa badan Bunda linu, tulang Bunda tuh kayak linu, dan badan Bunda tuh pada sakit semuanya. Jadi saat itu Bunda minum beberapa minuman yang mengandung kalsium dan juga vitamin D seperti CDR dan juga redoxon gitu. Jadi itu Bunda minum 1 hari sekali. Nah terus bagaimana cara Bunda mengobati anosmia atau kehilangan indera penciuman dan perasa secara total dan benar-benar tidak bisa mencium dan merasa sama sekali? Jadi seperti yang sudah selalu Bunda katakan atau Bunda ceritakan di video-video sebelumnya, saat Bunda kemarin akhirnya dinyatakan positif COVID-19 dan kehilangan indera penciuman dan perasa secara total itu, Bunda melakukan beberapa terapi bau dan juga terapi rasa. Untuk mengobati anosmia atau hilangnya indera penciuman dan perasa, saat itu Bunda tidak memiliki obat khusus ya, maksudnya obat yang disarankan oleh dokter atau apoteker gitu. Jadi saat itu Bunda hanya melakukan beberapa terapi, yaitu terapi bau dan juga terapi rasa menggunakan minyak kayu putih. Jadi terapi minyak kayu putih ini juga Bunda dapat saran dari beberapa orang yang memang sudah mengalami atau pernah mengalami anosmia atau kehilangan indera penciuman dan perasa secara total. Nah untuk terapi baunya, seperti yang selalu sudah Bunda katakan dan Bunda jelaskan, Bunda tuh melakukannya dengan cara Bunda masak air mendidih, yang setelah itu Bunda campurkan minyak kayu putih sebanyak 5 tetes. Terus juga dengan cara Bunda basahi kapas atau enggak tisu, terus juga Bunda masukin ke dalam lubang hidung Bunda ini dua-duanya. Terus selain itu juga Bunda sering mencium minyak kayu putih langsung dari botolnya, atau juga Bunda melakukan kayak terapi bau dengan menggunakan fresh care atau juga inhaler gitu. Jadi kan itu kayak ada aroma mintnya ya, jadi ada aroma pedesnya gitu. Itu tuh sering banget Bunda cium-ciumin untuk merangsang kembali indera penciuman Bunda yang saat itu benar-benar hilang total. Nah terus untuk terapi rasa untuk mengobati indera perasa Bunda yang hilang, saat itu Bunda melakukan beberapa kayak minuman alami dan juga tradisional, seperti Bunda minum air jahe alami, air jahe yang Bunda buat sendiri, terus juga air lemon, terus juga Bunda minum air teh. Nah tapi biasanya di air lemon dan juga air tehnya itu Bunda campurkan dengan minyak kayu putih sebanyak 2 tetes aja. Nah terus untuk minyak kayu putihnya, selain Bunda tetesin di dalam minuman Bunda itu, entah itu minuman alami atau minuman jahe, lemon dan juga air teh, Bunda juga netesin minyak kayu putihnya itu di minuman air putih Bunda. Jadi setiap Bunda minum air putih, dan itu usahakan minum air putihnya hangat ya, Bunda selalu meneteskan minyak kayu putih sebanyak 2 tetes. Dan selain itu juga Bunda sering melakukan terapi rasa dengan cara menteteskan atau mengoleskan minyak kayu putih ke dalam bagian ujung pangkal lidah Bunda. Jadi itu kurang lebih itu tuh intens banget, kayak sering banget lah gitu Bunda lakukan selama di Bunda masa saat kemarin isolasi mandiri. Walaupun sebenarnya setelah sudah Bunda melakukan berbagai macam terapi ya, mulai dari terapi rasa dan juga terapi bau menggunakan minyak kayu putih, itu tidak serta-merta akhirnya Bunda bisa mencium dan merasa lagi normal seperti sebelumnya, tidak. Tapi setidaknya itu kayak bisa sedikit merangsang gitu loh, membantu Bunda untuk agar indera penciuman dan perasa Bunda tuh bisa bekerja lagi normal seperti sebelumnya. Jadi selama Bunda setelah sudah melakukan beberapa terapi minyak kayu putih tersebut, jadi alhamdulillah Bunda sudah mulai sedikit demi sedikit merasakan gitu makanan, entah itu minuman dan juga bau-bauan. Walaupun sebenarnya tuh rasanya tuh masih kayak jauh banget gitu loh. Jadi kayak misalkan nih Bunda mencium sesuatu, tapi tuh rasanya tuh baunya tuh masih samar-samar gitu loh. Masih yang Bunda tuh mikir dulu, ini tuh bau apa ya, ini tuh wangi apa ya, seperti itu. Begitupun sama makanan dan juga minuman yang Bunda minum. Jadi saat setelah Bunda sudah melakukan terapi rasa menggunakan minyak kayu putih tersebut, untuk indera perasa Bunda ini sudah mulai kembali bisa merasa apapun itu, tapi belum kayak Bunda tuh
tahu gitu, ini tuh rasa manis atau pedes atau rasa pahit ataupun asin gitu. Tapi Bunda tuh udah kayak sedikit bisa merasa lah gitu di apa namanya, di indera perasa Bunda saat itu. Terus juga untuk mengobati rasa sesak napas saat kemarin Bunda terpapar COVID-19 dan melakukan isolasi mandiri itu, Bunda mengobatinya itu dengan cara sering-sering Bunda membalurkan minyak kayu putih ke seluruh tubuh Bunda. Terus juga Bunda sering banget mencium aromaterapi, entah itu minyak kayu putih, entah itu Vicks inhaler, entah itu apa namanya fresh care, pokoknya tuh aromaterapi yang baunya tuh kayak menyengat banget lah gitu. Nah terus selain itu juga Bunda dibantu dengan cara terapi minyak kayu putih tadi, yaitu dengan cara uap minyak kayu putih. Jadi dengan menghirup uap minyak kayu putih tersebut bisa sedikit membantu pernapasan Bunda tuh jadi kayak sedikit lebih longgar gitu loh. Alhamdulillahnya untuk masalah anosmia atau saat Bunda kehilangan indera penciuman dan perasa, saat itu Bunda tidak memiliki gejala atau kayak rasa sakit apapun yang ada di bagian hidung dan juga tenggorokan Bunda. Jadi semuanya tuh normal ya. Dan juga Bunda tidak merasakan flu gitu, atau kayak seperti sakit tenggorokan, atau kayak seperti radang tenggorokan gitu, itu nggak ada sama sekali. Cuma yang Bunda rasakan memang sempat ada kayak bagian tenggorokan Bunda tuh kayak perih gitu. Alhamdulillah setelah Bunda sudah melakukan isolasi mandiri selama 14 hari, akhirnya Bunda melakukan swab kedua, dan hasilnya alhamdulillah saat itu Bunda sudah dinyatakan negatif dari COVID-19. Tapi itu tidak berarti akhirnya indera penciuman dan perasa Bunda sudah kembali normal, tidak. Jadi kurang lebih total keseluruhan waktu Bunda kehilangan indera penciuman dan perasa itu hampir 2 bulan ya. Dan setelah 2 bulan pun indera penciuman dan perasa Bunda tuh masih belum kembali normal seperti dulu lagi. Jadi itu kayak masih rasanya tuh masih di ujung banget gitu loh. Jadi masih belum jelas seperti saat Bunda sebelum terkena anosmia atau kehilangan indera penciuman dan juga perasa. Jadi intinya adalah di sini buat semua teman-teman yang mungkin sekarang sedang mengalami beberapa gejala, jangan lupa untuk selalu berjemur di pagi hari, yaitu di matahari jam 8 sampai jam 10 pagi. Nah, mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang sekarang sedang mengalami beberapa gejala seperti apa yang Bunda rasakan kemarin. Teman bisa mengambil sikap lebih awal, yaitu dengan cara menjaga diri dari orang sekitar, menjaga jarak dari keluarga terutama. Terus jangan lupa minum atau mengkonsumsi vitamin dan juga obat-obatan yang memang bisa mengobati rasa sakit yang teman-teman sekarang sedang alami. Terus juga jangan lupa teman-teman untuk perbanyak makan buah, juga jangan lupa untuk makan rutin sehari 3 kali dan perbanyak minum air putih. Kalau perlu teman-teman rajin membuat minuman alami seperti minuman air jahe, air lemon, dan juga minuman air teh. Itu bisa membantu untuk mengembalikan imun kita yang saat ini mungkin teman-teman merasa imunnya atau daya tahan tubuhnya tuh sedang turun. Tapi untuk memastikan teman-teman bisa melakukan swab untuk lebih meyakinkan bahwa apa yang sekarang teman-teman rasakan itu gejala dari COVID-19 atau bukan. Yang pasti setelah kemarin Bunda sudah pernah mengalami terpapar COVID-19, setelah alhamdulillah Bunda dinyatakan negatif COVID-19, karena kan Bunda sekarang sudah alhamdulillah sudah mulai melakukan aktivitas Bunda lagi seperti biasa, yaitu Bunda harus bekerja, terus juga Bunda harus keluar rumah dan melakukan berbagai kegiatan atau aktivitas lainnya di luar rumah. Pasti dong ada rasa khawatir di dalam diri Bunda. Kira-kira Bunda akan tertular lagi nggak ya sama COVID-19 gitu loh. Pasti ada rasa takut gitu ya. Cuma Bunda sekarang berusaha untuk yang tidak mau terlalu fokus memikirkan rasa khawatirnya gitu. Tapi lebih kepada bagaimana sekarang caranya Bunda menjaga kesehatan Bunda, terus juga menjaga diri Bunda. Seperti Bunda tidak pernah lupa untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak, selalu rajin mencuci tangan. Selain itu juga Bunda jadi kayak semakin peduli gitu loh terhadap kesehatan diri Bunda, mulai dari sering minum atau mengkonsumsi vitamin, terus juga makan makanan sehat, makan buah yang banyak, minum air putih yang banyak. Selain itu juga Bunda harus lebih
bisa mengatur waktu antara bekerja, mengurus keluarga, dan juga untuk istirahat. Oke, kalau begitu terima kasih banyak udah nonton video Bunda kali ini. Semoga video Bunda kali ini bisa bermanfaat buat semua teman-teman yang membutuhkan. Dan sampai ketemu lagi di next video. Bye. Assalamualaikum.